Selamat datang di dunia DNS. Sebelum kita memasuki pembelajaran DNS, kita perlu login dulu nih. Nah, setelah login, ada yang tahu nggak DNS itu apa? Secara garis besar, DNS adalah sebuah sistem yang memungkinkan manusia dan komputer untuk berkomunikasi secara lebih mudah, atau dapat diartikan sebagai sebuah aplikasi servis di internet yang berguna menerjemahkan sebuah domain name ke IP address dan satu jenis sistem yang melayani permintaan pemetaan IP address ke FQDN atau Very Qualified Domain Name, dan dari FQDN ke IP address. DNS biasanya digunakan pada aplikasi yang berhubungan ke internet seperti web browser atau email, di mana DNS membantu memetakan hostname sebuah komputer ke IP address. Selain digunakan ke internet, DNS juga dapat diimplementasikan ke private network atau internet. Dalam internet, komputer mengenal satu dengan yang lainnya dengan nomor unik yang disebut IP address. Jika komputer tidak mengenal bahasa manusia, lalu bagaimana mereka mengakses website ketika kita mengetik address dalam URL web browser? Dan di sini DNS berperan. Contohnya seperti jika kita berbicara bahasa Inggris dan kita ingin berbicara dengan orang Spanyol, maka kita pun membutuhkan penerjemah. Begitu juga DNS yang sangat berperan sebagai penerjemah antara manusia dengan komputer. Ibarat kata, DNS memelihara suatu tabel di mana nama diterjemahkan ke dalam angka atau lebih lengkapnya, website domain names diterjemahkan ke IP address. Sekarang, ketika kita mengetik google.com dalam web browser, DNS akan otomatis menerjemahkan ke dalam bahasa web browser, yaitu IP address. Dan web browser akan mengerti kalau kita akan mengakses ke dalam web browser google.com. Jadi, mereka akan mengontak Google server terlebih dahulu dan akan menampilkan google.com dalam komputer kita. Cara kerja DNS. Jadi, bagaimana cara kerja DNS? Untuk mengetahui ini, kita harus tahu apa itu DNS server. DNS server adalah server yang bekerja dengan saling berkomunikasi atau berhubungan untuk memberikan alamat IP address dari situs web yang diminta ke browser web. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe DNS server. Tipe DNS server ada 4. Yang pertama, DNS resolver. DNS resolver akan melakukan alamat host yang ada di file host. Apabila alamat host telah dicari dan ditemukan serta diberikan, maka proses selesai. DNS resolver mencari data cache yang dibuat resolver untuk penyimpanan hasil permintaan yang sebelumnya. Apabila ternyata ada, data tersebut disimpan di data cache dan kemudian hasilnya diberikan. DNS resolver mencari alamat server DNS pertama yang sudah ditentukan pengguna. Server DNS menugaskan untuk mencari domain dan juga cache. Jika domain yang dicari server DNS ternyata tidak ada, pencarian dilakukan dengan melihat file zones yang terdapat di server. Jika ternyata datanya masih tidak ditemukan lagi, pencarian tersebut dilakukan dengan memanggil server DNS yang ada kaitannya dengan server yang dimaksudkan tadi. Yang kedua, root name server atau root DNS server berada pada tingkat tertinggi di hierarki DNS. Root name server tidak memiliki nama yang formal dan dilabeli dengan string kosong. Anda dapat membayangkan sebuah bank sebagai referensinya. Dalam praktiknya, DNS Recursive Resolver mengirimkan permintaan ke root name server.
Setelah itu, server akan merespon permintaan tersebut dengan memberitahu agen untuk mengakses area yang lebih spesifik, yaitu top level domain name server atau TLD name server. Yang ketiga, top level domain atau TLD name server. Apa yang Anda lihat ketika mengakses Google atau Facebook? Dua platform tersebut memiliki nama domain yang diakhiri dengan .com. Domain.com adalah satu dari banyak domain populer. Server bagi domain jenis ini adalah TLD name server. Server tersebut bertanggung jawab untuk mengatur semua informasi tentang ekstensi domain yang umum, sebagaimana dengan permintaan untuk mengakses www.google.com. TLD.com sebagai satu-satunya delegasi yang akan merespon permintaan dari DNS resolver dengan mengarahkannya ke authoritative DNS server atau memanggil authoritative name server. Dan tipe yang terakhir ada authoritative name server. Ketika sebuah DNS resolver bertemu dengan authoritative name server, saat itulah jawaban akan pertanyaan yang dikirimkan seputar nama domain diberikan. Authoritative name server memiliki semua informasi tentang nama domain pada server. Nama server ini menyediakan resolver rekursif ke alamat IP yang ditemukan di record. Dari penjelasan tipe-tipe DNS server, saya memiliki diagram gambar untuk menjelaskan bagaimana DNS server bekerja. Di sini terdapat end user OS. Dia ingin mengakses sebuah website yang akan dia jelajahi, sehingga ia memasukkan kata kunci atau keyword, dan keyword tersebut diolah oleh DNS resolver yang akan dijembatani ke root name server. Dari root name server lah diolah, dikembalikan lagi ke DNS resolver. Setelah dari DNS resolver, dia memberikan lagi ke top level domain untuk mendapatkan domain dari website tersebut seperti google.com. Dari top level domain dia kembali lagi ke DNS resolver, dan DNS resolver memberikannya ke authoritative name server untuk mendapatkan record IP yang didapatkan dari pengolahan domain dari top level domain. Terus setelah itu dikembalikan lagi ke DNS resolver. Setelah dari proses selesai, DNS resolver akan mengembalikan ke end user OS dengan inputan IP yang bisa diakses langsung ke Google Web Server. Dari Google Web Server memberikan izin untuk mengakses Google tersebut. Maka dari sini user bisa mengakses website Google tersebut sendiri. Dari semua penjelasan tipe-tipe DNS server, maka server bekerja keras secara saling berkomunikasi atau berhubungan untuk memberikan alamat IP address dari situs web yang diminta ke browser web. Nah, itu disebut sebagai DNS server. Apa saja fungsi DNS? Yang pertama, fungsi DNS adalah untuk menerjemahkan nama komputer ke IP address atau memetakan nama komputer menjadi IP address. Yang kedua, kerangka peraturan pengiriman secara kontroversi menggunakan keuntungan jenis record DNS dikenal sebagai record TXT. Yang ketiga, menyediakan keluasan untuk kegagalan komputer. Beberapa server DNS memberikan perlindungan untuk setiap domain. Tepatnya 13 server akar atau root server digunakan oleh seluruh dunia. Kelebihan DNS diantaranya mudah. Mudah dapat diartikan. DNS sangat mudah karena user tidak lagi direpotkan untuk mengingat IP address sebuah komputer. Cukup hostname. Lalu, kelebihannya yang kedua, konsisten. Dalam artian, IP address sebuah komputer bisa saja berubah, tapi hostname tidak harus berubah.
kelebihan yang terakhir yaitu simple, dalam artian DNS server mudah untuk dikonfigurasikan bagi admin. Selain kelebihan, DNS juga memiliki kekurangan. Di antaranya, user tidak dapat menggunakan nama banyak untuk mencari nama domain baik di internet maupun di internet lain. Kedua, DNS tidak mudah untuk diimplementasikan. Ketiga, tidak konsisten. Terakhir, tidak bisa membuat banyak nama domain. Semoga pembelajaran ini dapat memberikan manfaat dan wawasan kepada kalian semua. Thank you for watching.